Masih bersama saya Budi Pantanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Aditya Perdana dari Pusat Puskapol UI. Bung Adit, kalau lihat pidato Pak Jokowi yang di konvensi rakyat dengan mengungkapkan diksi yang berulang-ulang soal siapa yang akan menyerahkan akan saya tunggu. Ini sebetulnya pesan apa yang mau disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada masa peserta itu? Akan nyindir dari Pak Prabowo atau keseluruhan sebetulnya? Ya, saya merasa bahwa sebenarnya debat kemarin itu menarik dalam soal gagasan ya. Karena ini debat kedua yang menarik karena di sana ada pertarungan gagasan sesudah itu. Artinya orang Setelah bicara debat ya? setelah debat, yang kemudian rame membicarakan apa saja yang kita nggak akan pernah tahu sebelumnya tentang HGU, tentang kepemilikan tanah, terus kemudian siapa yang menguasai tentang lahan tertentu dan sebagainya. Nah dari sisi itu menurut saya adalah hal yang menarik. Yaitu terkait dengan siapa yang berkuasa terhadap kepemilikan tanah, dan terus kemudian apa saja yang digunakan, dan terus kemudian dari sisi untuk menarik pemilih, ya ini memang kan menjadi bahasa yang sangat sederhana, Mas Budiman. Karena di situ ya Tapi posisinya menunggu ya? ya dalam konteks itu kan kemudian menjadi sebuah membuka diskursus baru tentang siapa memiliki apa dan sebagainya. Dalam konteks ilmu politik memang konsep kekuasaan itu kan bicara soal kalau dalam kekuasaan siapa yang memberi benefit tentang itu. Apakah untuk semata-mata hanya untuk segelintir orang atau hanya untuk kesejahteraan buat semua. Nah itu menurut saya adalah satu diskursus yang mestinya semua elit dan kita pemilih ya dicerdaskan soal itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Dirman tadi. Saya tertarik untuk mendalami upaya untuk di kamarnya Pak Prabowo ada Che Guevara gitu, dan kemudian land reform gitu. Apakah langkah redistribusi aset itulah yang akan dikerjakan oleh Pak Prabowo seandainya kemudian Pak Prabowo mendapatkan amanah untuk memimpin Indonesia? Saya kira bendera bahwa keadilan sosial mesti ditegakkan itu sejak awal disampaikan beliau, dan tapi tekniknya atau tahapannya kan harus lihat konteks itu. Misalnya dalam salahan itu Pak Presiden sendiri mengoreksi bahwa kepastian hukum mesti ada. Setelah beliau katakan di debat kemudian di Cilacap kan mengoreksi sendiri gitu. Jadi tetap dalam koridor hukum, tapi usaha-usaha menuju kepada keadilan sosial mesti dikerjakan. Dengan cara? Kalau cerita itu kan sekedar memberi nuansa bahwa betapa luasnya pengetahuan beliau gitu, sehingga referensi yang sangat jauh di belakang pun beliau paham itu. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi dirinya. Jadi saya katakan tadi Pak Prabowo sudah siap kalau memang peraturannya mengharuskan begitu. Beliau akan sampaikan. Yang buat peraturan siapa? Ya mesti pemerintah lah, kan gitu kan. Loh ini kan seandainya Pak Prabowo kemudian memimpin dan Gerindra katakanlah menjadi partai yang menang dan bisa membuat aturan, akan dikerjakan land reform dalam konteks itu. Melakukan, tapi kembali tadi bahwa kita mesti lihat konteks juga, tidak bisa sembarangan merampas sesuatu yang sudah diberikan pada masyarakat gitu. Celi, mungkin nggak sih redistribusi aset dikerjakan? Ini kalau kita bicara soal ini kan kita bicara masalah hukum. Negara itu kan negara hukum. Jadi saya kira kedua belah pihak dalam hal ini sama lah. Tidak akan melakukan gitu. Tetapi kita harus angkat ini ke tingkat konsep. Kalau boleh, karena ini kan adik-adik pengen tahu sebenarnya dasarnya apa sih perbedaan utama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Sehingga pilihan belum memilih ini kan bisa menentukan. Kalau menurut saya, Pak Prabowo dasarnya itu pesimisme dan pandangan yang sudah usang terhadap ekonomi. Tahun 50-an itu cukup populer, kita didominasi asing, dikuasai asing. Jadi seolah-olah kita itu tidak bisa maju karena masalah penguasaan asing, masalah modal luar negeri. Padahal itu keliru sama sekali. Ide seperti Pak Prabowo ini tadi kan dikatakan Che Guevara. Memang di Amerika Latin sampai sekarang Venezuela hancur ekonominya gara-gara varian dari pandangan seperti ini. Jadi terlalu pesimisme melihat kemungkinan kita untuk merebut kemajuan dalam pergaulan ekonomi bangsa-bangsa. Nah kalau Pak Jokowi lebih optimis, makanya pidatonya kalau optimisme. Tentu saja kita harus terbuka, kita harus bergaul dengan berbagai bangsa, kita harus mengundang investasi, tetapi kita harus mendahulukan kepentingan nasional. Oke, baik. Nah, betul bahwa Pak Prabowo lebih menawarkan pesimisme sebetulnya. Saya rasa tidak. Pak Prabowo saya pikir cukup open ya terhadap investasi. Tidak seperti yang terjadi sekarang. Coba kalau kita mau track kembali ke belakang, apa yang terjadi sekarang? Direct investment yang ada di Indonesia sekarang, coba lihat aja yang hidup itu adalah
di pasar-pasar yang kemudian itu bisa seketika itu bisa out lagi kembali keluar. Tapi yang berkaitan dengan investasi yang seperti di masa-masa lalu yang menimbulkan menampung banyak tenaga kerja itu nggak terjadi. Justru semua investasi sekarang itu larinya modalnya itu lari ke Vietnam, kemana? Karena kita tidak punya keunggulan kompetitif lagi. Nah ini yang tidak pernah, makanya saya bilang bahwa kalau kita bicara soal investasi kan prasyaratnya banyak. Oke, tapi begini, Bung Ratman, tapi yang menarik adalah sebenarnya pernyataannya Pak Prabowo sendiri sebetulnya ketika berada di Mojokerto yang mengatakan bahwa elit-elit di Jakarta itu kehilangan akal sehat gitu kan, akan ada bagi-bagi duit 17 April, bagi-bagi sembako dan lain sebagainya. Saya pikir, ini apa nih informasi intelijennya Pak Prabowo akan ada bagi-bagi uang itu atau bukan, apa? Sekarang kan udah viral di mana-mana. Apa yang viral? Jadi enggak perlu kita enggak perlu sembunyikan ini. Sekarang dunia media sosial luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana upaya pengiriman paket-paket yang dilakukan. Kita tidak tahu persis, yang jelas gambar-gambarnya kan 02 dan lain-lain sebagainya. 02? Ya itu sudah jelas lewat paket pengiriman dan lain-lain sebagainya. Bahkan di beberapa tempat itu justru dipotret itu bersama-sama dengan sangat gamblang, persis seperti yang terjadi di DKI kemarin. Nah itu menandakan bahwa ada sesuatu yang kurang baik kali ini yang dipertontonkan oleh incumbent. Terlepas apakah itu sepengetahuan presiden atau tidak, tetapi tim itu memperlihatkan bahwa ini sesuatu yang akan membeli secara langsung suara-suara rakyat. Kalau boleh saya tanggapi, kan ini mohon maaf, ini kan sebuah tuduhan lagi, sebuah kecurigaan lah. Kan Presiden Jokowi dalam sebuah debat pertama barangkali kan mengatakan kepada Pak Prabowo waktu ada semacam kecurigaan seperti ini, Pak, ingat loh tentang nggak menyebut nama ya, Ratna Sarumpait kan, waktu itu bahasa saya. Kita seolah-olah kita yang mengkondisikan seperti itu ternyata operasi plastik. Nah, hati-hati lebih bagus kita jangan mengulang atau mengabarkan kembali hal-hal yang masih bersifat tidak pasti dan sebuah kecurigaan. Kalau saya rasa agak berbeda kasus. Kalau saya lebih bagus kita berdebat yang kata di konsep dengan bagaimana kasus yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Bung Celi tadi. Jadi kalau saya begini loh Mas Celi. Maksud saya Ratna Sarumpait itu satu kasus yang berbeda. Kita nggak boleh samakan dengan ini. Yang paling penting adalah masyarakat itu nggak bisa dibohongi kata hatinya. Apa yang tadi saya baru pulang dari Dapil. Bagaimana kemudian orang mengadu kepada saya bahwa orang-orang yang terlibat dalam PKH itu nanti kalau Pak Prabowo yang jadi presiden PKH-nya akan diberhentikan. Itu semua dibahasakan seperti itu. Ini jawaban paling gampang adalah kalau ada bukti penyalahgunaan seperti itu laporkan ke bank berwenang. Ini kan susah kalau kita berdebat sesuatu yang tanpa dasar. Ya, seperti contoh ada susah, nggak ada dasarnya nanti. Ada banyak kasus lah yang dituduhkan kepada kami misalnya soal kriminalisasi nelayan dan terakhir justru menjadi lelucon begitu. Jadi menurut saya memang marilah kita berdebat sesuatu yang optimis di masa depan tentang bagaimana membangun negeri ini. Jadi apa yang disampaikan dalam pidato dalam konvensi kemarin itu adalah membangun optimisme. Dan saya berharap juga dari pasangan 02 juga membangkitkan optimisme bukan justru menebarkan peluru-peluru. Tapi gini, kalau pandangannya Pak Prabowo adalah elit Jakarta akan membagi-bagi uang, membagi sembako, ditujukan kepada siapa? Pak Prabowo juga elit. Kita semua ini adalah elit. Jadi menurut saya memang cara kita keluar dari jebakan menebarkan tuduhan ini adalah bagaimana agar optimisme itu dibangunkan untuk adik-adik ini agar mempunyai harapan tentang Indonesia yang akan datang. Optimis ya. Silakan Mas Dirman. Sedikit saja. Mungkin bukan sekarang bukti ini akan terkuak. Tapi bila nanti terjadi pergantian pemerintahan, akan ada bukti-bukti yang luar biasa nanti. Kita cek deh kementerian-kementerian, BUMN sekarang ini ya. Hari-hari ini kegiatannya luar biasa gitu. Dan apa yang salah? Tidak ada yang salah, tapi nanti dicek saja apakah mereka itu betul-betul dengan tulus menjalankan itu. Misalnya apa? Ya tadi bagi-bagi, kemudian dikaitkan dengan acara kampanye kebetulan nomor 1 gitu. Itu hanya soal waktu akan terbuka. Kalau sekarang barangkali kita mengatakan baiklah kita tunggu. Tapi mohon dimengerti bahwa jejak digital itu nggak bisa dihapus. Saya kira kalau saya boleh tanggapi,
Saya kira pada level kita harus membantu demokrasi Indonesia dalam kampanye yang lebih bertanggung jawab. Masing-masing pihak menahan diri, jangan melontarkan tuduhan kalau benar-benar tidak ada dasarnya. Kalau ada dasarnya ada pihak yang berwenang. Kalau bukan kita yang percaya pada pihak yang berwenang, lalu siapa? Kepada adik-adik ini kan kita harus tunjukkan cara berbeda pendapat dengan sah. Saya tadi kan sudah bilang bahwa konsepnya Pak Prabowo, menurut saya konsep usang yang didaur ulang kembali, tapi Pak Prabowo tidak pernah membaca lagi ekonomi yang baru. Malah Pak Sumitra Djoyo Hadikusumo, ayahanda beliau, sudah jauh meninggalkan pandangan yang usang seperti ini. Nah, kalau Pak Jokowi, saya nggak bilang semua orang ada orang yang sempurna, tidak. Tetapi pandangannya lebih terbuka, lebih optimis. Kita bisa maju kok dengan berdagang, dengan bergaul, dengan ini kan ekonomi internasional. Kita nggak bisa seperti Kuba, seperti Korea Utara hancur sendiri. Che Guevara bukan jawaban bagi Amerika Latin. Dia persoalan yang sampai sekarang masih terus menghantui Amerika Latin. Maukah Indonesia seperti itu? Never, my friend, never. Tapi problemnya, Mas, kita justru nantang nih. Kalau benar-benar apa yang dijalankan oleh Presiden Jokowi hari ini beserta seluruh kabinetnya itu berhasil, sekarang coba kita lihat ekonomi pertumbuhan kita seperti apa. Apa yang dijanjikan oleh beliau, apa yang dicapai. Kan nggak ada. Jadi kan ini yang saya maksudkan bahwa arah dan kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu hanya euforia yang sengaja diciptakan. Tapi tolak-tolak ukurnya hampir semua tidak menunjukkan keberhasilan Bung Praman, apa-apa. Tadi kan juga ada tudingan bahwa pasangannya Pak Jokowi saya kemudian bilang kalau mau dianggap itu pertumbuhan ekonomi seperti yang beliau sampaikan. Ini pertumbuhan ekonomi kita 5,sekian%. Saya bilang siapapun yang memimpin 5% itu pasti tercapai. Karena kenapa? Kita hanya ditopang oleh sektor konsumsi. Itu artinya bahwa yang produktif itu tidak pernah berkembang. Itu boleh kita perdebatkan ahli ekonomi apapun. Bahwa sektor produktif kita tidak pernah berkembang. Sektor industri apa sekarang yang dihasilkan oleh pemerintahan ini? Mau bergerak ke teknologi 4.0 apa? Sementara bayi-bayi kita stunting masih ada kurang lebih sekitar 7 juta. Tapi gini Bung Praman. Kalau memang perdebatan adalah soal ekonomi, kenapa yang di bawah seperti kasus yang di bawah yang di Kerawang itu 3 wanita yang kemudian juga ditangkap polisi gara-gara kalau Jokowi menang kemudian tidak boleh ada azan, akan melegalkan LGBT dan lain sebagainya, itu bagian dari BPN? Saya rasa tidak ya. Kalau kami jelas begini. Ini kan dibawa pemilih, ada yang rasional, ada yang tidak, ada yang betul-betul emosional. Jadi kita harus lihat persoalan itu. Yang kedua, saya yakin dengan Pak Dirman kami semua di BPN tidak pernah menginstruksikan sama sekali untuk melakukan hal yang begitu. Tetapi intinya bahwa kita ingin melihat bahwa ada sesuatu ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Kenapa ketidakadilan itu boleh seperti Bang Celi bilang, silakan lapor ke aparat. Tetapi kan keadilan hukum kita bisa rasakan. Mungkin tidak mampu kita, tetapi rasa keadilan di dalam hati itu yang tidak mungkin bisa dihilangkan oleh dalam diri seseorang. Nanti itu suatu saat pasti akan terbukti. Ini kan masalah subjektivitas. Tentu saja kita berusaha dengan data kalau bisa, karena kan tidak semua hal bisa pakai data, namanya subjektivitas. Tetapi kan kalau kita berdebat terms soal pembangunan ekonomi, tentu saja kan kita nggak bisa berandai-andai bahwa siapapun yang sekarang bisa 5% kan susah. Nggak ada alternatif argumennya. Tapi perdebatan di bawahnya kan bukan seperti itu. Kita bertumbuh. Kita akan bertumbuh. Beberapa indikator industri manufaktur tahun lalu mencatat rekor yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lumayan. Kita kan tidak bisa bilang bahwa Pak Jokowi harus tumbuh 7%. Tentu saja kita harus ke arah sana, tapi kan kita tahu ekonomi Cina seperti apa sekarang, ekonomi dunia seperti apa sekarang. Kita berada tapi gini, Bung Celi, temanya kan bukan ke arah sana sebetulnya. Yang terjadi di bawah ini adalah penyebaran berita-berita bohong, berita-berita hoax dan lain sebagainya, kampanye hitam terjadi jauh sekali dari perdebatan konsepsional itu. Apa yang terjadi pada Suhairi sebetulnya Anda? Ya, yang terjadi adalah sebenarnya memang salah satu kelebihan dari Presiden Jokowi adalah negara hadir di bidang pendidikan, lalu di bidang kesehatan, di bidang kesejahteraan, pembangunan desa di mana-mana, infrastruktur di mana-mana. Negara hadir, pembangunan ada di mana-mana, kelautan, pertanian dan lain-lain. Maka
Yang kami sayangkan tidak ada satu kritik yang substantif tentang program-program kerakyatan Presiden Jokowi. Tetapi kritik yang datang ke kami justru adalah fitnah-fitnah yang sangat berbahaya karena bisa memecah belah bangsa. Ini yang kami kritik bahwa kami tidak punya oposisi yang kuat. Kami sedang menantang di manakah argumen-argumen yang bisa mematahkan program-program Presiden Jokowi. Kalau kita datang ke pelosok-pelosok, saya juga kader partai, ya kan, sama juga kita semua kader partai. Kalau saya masuk ke dalam pelosok di Madura misalnya, saya bertanya bagaimana? Saya menerima Indonesia Sehat, berobat gratis, saya menerima bantuan pupuk dan alat-alat pertanian. Artinya apa? Salah satu kelebihan Presiden Jokowi dalam 4 tahun ini adalah negara hadir di tengah rakyat. Baik, Mas Dirman. Nah, kalau kritik Zuhairi sebenarnya nggak ada sebuah kritik-kritik yang sangat logis, tapi yang muncul di bawah seperti yang tadi, wanita pepes gitu kan, mengembangkan berita-berita fitnah, berita-berita bohong yang sangat berbahaya bagi bangsa ini sendiri gitu. Yang diangkat mungkin yang begitu, tapi sebetulnya kan banyak sekali diskursus yang sehat juga. Tapi mungkin itu kurang menarik gitu. Jadi diskusi begini kan banyak di forum-forum. Saya aja tiap minggu datang ke diskusi yang di grassroots lebih menarik itu maksudnya? Iya, isu-isu pinggiran begitu kan. Yang sebetulnya itu kan bukankah itu isu yang cukup membahayakan juga? Tapi ya tergantung bilang kita mau kemana. Kalau itu yang mau dimunculkan. Pak Budiman, dari mana Pak Budiman berkata bahwa di bawah ini yang ada kegelapan aja? Rasanya kok tidak. Artinya kita cenderung judgement itu dari mana bahwa di bawah ini ada fitnah-fitnah melulu. Kalau kita tanya ke mereka, enggak juga. Bahwa ada ya, tapi mereka enjoy kok dengan demokrasi. Ada kasus-kasus di mana kita ketemu begini, tapi kan the majority orang-orang kita kan mereka hidup, mereka mengurus keluarganya, mereka mengurus lahannya, mereka tidak berdebat tentang politik seperti kita. Yang menarik adalah debat yang terakhir itu ternyata ditonton oleh banyak warga. Dan itu menyehatkan demokrasi di mana dua kandidat beradu argumen. Inilah yang lebih sehat ya. Oke, Aditya silakan. Saya ingin sampaikan beberapa hal ya, karena memang kebetulan kami sedang berinteraksi dengan 2 tim sukses ini, berkomunikasi dengan di pusat dan juga di 3 daerah. Kita berkomunikasi dalam pengertian kita diskusi dengan teman-teman. Ya apa? Poinnya adalah yang pertama adalah antara isu di elit di nasional dengan di daerah itu sebenarnya mereka sedang nggak nyambung. Nggak nyambung. Artinya di daerah itu sedang survival soal caleg-calegnya, sementara yang di pusat sedang kompetisi soal isu-isu yang macam-macam. Ditambah lagi yang di grassroots, mereka bilang bahwa pada dasarnya isu-isu yang politik identitas, hoax segala memang terjadi di sana. Terjadi. Sementara di elit di Jakarta membicarakan isu-isu yang memang sangat substansial. Apa yang terjadi sebenarnya menurut Anda? Nah itu yang menurut kami adalah ada persoalan, saya nggak tahu, ini mohon dikonfirmasi ke bapak-bapak sekalian, ada persoalan apakah di dalam koordinasi di antara tim sukses, di antara pusat dengan di daerah, karena memang faktanya mereka mengatakan hal tersebut. Tapi kalau di grassroots memang persoalan-persoalan justru itu terbalik, ada. Mas. Artinya apa yang diperbincangkan selama ini oleh Pak Prabowo, saya barusan turun di dapil saya. Yang masyarakat perbincangkan di bawah itu kaum tani. Yang pertama adalah ketidaktersediaan pupuk bersubsidi. Harga-harga komoditi anjlok semua. Baik kelapa, kopi, kopra, dan lain-lain sebagainya. Sawit semua turun. Artinya ini kemudian membebani mereka untuk bisa survive dalam hidup. Itu artinya bahwa ada sesuatu yang salah yang diurus oleh pemerintah. Termasuk supply untuk pupuk bersubsidi. Yang didengungkan ini akan dibantu. Tapi faktanya di lapangan nggak ada. Bagaimana kemudian petani kita mau meningkatkan produksinya di dapil saya itu hanya bisa sampai 2 sampai 3 ton. Bung Pratman. Gitu, selain isu soal pertanian, ada juga isu yang juga menarik adalah soal pembelian Freeport yang memancing diskusi yang cukup panjang. Bagaimana diskusinya? Jawabannya setelah jeda berikut ini.